yang memimpin jihad melawan Portugis menyeberang ke utara sampai Melaka, Pangeran Fathi Yunus Lilat Jowo, di dalam babat menjadi Pati Unus. Tapi nama Arabnya kita membaca dalam manuskrip sezaman Fathi Yunus dari Jepara. Halo guys, buat kalian yang sudah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Dan itu yang paling tebal, 8 jilid Pak, sedang saya buka-buka teliti juga. Ada bahkan ditulis oleh istri beliau, Raden Ayu Ratnaningsih, ibu beliau, Raden Ayu Mangkorowati, dan banyak naskah-naskah lain. Artinya sesungguhnya leluhur kita meninggalkan bahan yang luar biasa dahsyat untuk menjadi cermin bagi kita. Bukan hanya belajar sejarah, tapi belajar dari sejarah. Ada orang belajar sejarah sehingga tahu. Tapi ada orang belajar dari sejarah sehingga bijaksana. Kalau belajar sejarah kita tahu datanya, faktanya, peristiwanya, pelakunya, tanggal-tanggalnya. Tapi belajar dari sejarah artinya kita berusaha jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu dan berusaha nunggak semi. Istilah orang Jawa itu simpel, nunggak semi. Apa yang baik yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu, tumbuhkan, gantikan, teruskan menjadi kebaikan-kebaikan untuk masa yang akan datang. Kalau di Nahdlatul Ulama istilahnya al-muhafadzatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara warisan-warisan lama yang baik dan terbuka untuk mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nek cara teori pembelajaran ATM. Amati, tirukan, modifikasi. Nek cara Ki Hajar Dewantara niteni, nirokke, nambahi. Niteni, nirokke, nambahi. Dengan cara seperti ini sebuah masyarakat, sebuah peradaban akan terus maju berkembang. Hari ini orang memandang dengan kagum kepada Tiongkok. Satu keunggulan Tiongkok yang menurut saya menjadi penting untuk kita ambil ibrahnya, mereka sangat tekun mencatat sejarahnya. Dimulai dari sejarawan agung dinasti Han yang bernama Sima Qian, mencatat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan itu menjadi tradisi. Setiap hari di era pemerintahan kaisar siapapun, peristiwa penting semuanya dicatat. Sampai-sampai orang Cina itu kalau mau belajar inflasi gara-gara kebijakan sentralisasi, itu rujukannya bisa di masa Perdana Menteri Wang Anxi, di masa dinasti Song. Ada ceritanya. Sehingga mereka tidak terjebak untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dalam soal itu keren. Kita harus belajar. Sebagaimana malam ini kita sedang memulai sebuah pembelajaran. Tadi dipesankan Pak Bupati, bagaimana kita belajar Islam ini sebagai sebuah risalah, rahmatan lil alamin, dan itu sudah terjadi di Nusantara kita secara sangat indah. Seorang mubalik kondang di Jazirah Arab namanya Syekh Dr. Aid Al-Qarni
dalam sebuah ceramahnya di kota Riyadh pada sekira 10 tahun yang lalu menyampaikan ada sebuah negeri di tempat matahari terbit yang sangat indah dan semua penduduknya menerima Islam dengan lapang dada tanpa paksaan dan tidak pernah ada satupun pasukan berkuda dan membawa pedang terhunus seperti yang digambarkan orang barat tentang penyebaran Islam datang ke sana. Islam datang sebagai rahmat, dianut penduduknya menjadi rahmat dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia sebagai rahmat. Itulah Indonesia kita. Maka orang-orang takjub dengan Indonesia. Di manakah penduduk negeri mayoritas muslim terbesar di dunia? Indonesia. Apa wisata paling terkenal di sana? Borobudur. Harga tiketnya 750.000. Bayangkan bagaimana Indonesia seharusnya sejak dahulu menjadi role model tentang bagaimana Islam hadir tanpa menghancurkan dan merusak apa-apa yang datang dari masa sebelumnya. Bangga kita dengan itu. Sama dengan bangganya orang Turki dengan Muhammad Al-Fatih. Hagia Sophia, gereja terbesar di dunia dari zaman kuno, didirikan oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-5 Masehi. Di puncaknya terdapat mosaik gambar Bapa dan Yesus bertahta di surga dikelilingi oleh para malaikat memerintah alam semesta. Mosaik itu begitu indahnya. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Apakah menghancurkannya? Tidak. Ditutup dengan plester yang membuat takjub para ahli konservasi sejarah masa kini. Plesternya Muhammad Al-Fatih tidak merusak tetapi melapisi dan melindungi. Betapa indahnya nilai-nilai yang disebut sebagai futuhat, membantah semua cap miring dan pandangan-pandangan negatif yang disebarkan oleh para orientalis barat tentang bagaimana Islam tersebar ke penjuru dunia dan Indonesia adalah studi kasus yang selalu istimewa. Konsep futuhat dalam Islam itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak masa Rasulullah SAW sama sekali tidak identik dengan pedang perang dan kekerasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fath, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah bukakan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu kemenangan yang gilang gemilang. Kemana ayat itu merujuk peristiwanya? Apakah kepada peperangan yang Rasulullah menang perang? Bukan, Pak. Ayat itu turun, silahkan baca semua kitab tafsir. Ayat pertama surah Al-Fath turun ketika Nabi SAW mengesahkan meratifikasi perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW melakukan perdamaian dengan Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr, Allah mengatakan kepada beliau, sesungguhnya kami telah membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang. Bagaimana tidak? Yang ikut Kanjeng Nabi SAW ke Hudaybiyah, peristiwanya Bai'atur Ridwan, itu 1.500 orang, Mbak. 1.500 orang sahabat ini produk dakwah 13 tahun di Mekah tambah 6 tahun di Madinah, 19 tahun dakwah. Mari kita perhatikan perkembangannya di tahun berikutnya. Kenapa kok Allah mengatakan
kami membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang. Tahun ke-7 Umratul Qadha yang derek Kanjeng Nabi dari Madinah ke Mekah 3.000 orang. Dalam 1 tahun berlipat 2 kali lipat. Tahun 9 Hijriah Kanjeng Nabi SAW memimpin ekspedisi damai ke Tabuk mengantisipasi penyerbuan dan kedoliman pasukan Romawi di sana. Berapa yang derek? Sebelum tahun ke-9. Tahun ke-8 dulu. Fathu Makkah. Pembebasan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Berapa yang derek Kanjeng Nabi dari Madinah ke Mekah? 10.000 Pak. 6 Hijriah 1.500. 7 Hijriah 3.000. 8 Hijriah 10.000. 9 Hijriah ekspedisi damai ke Tabuk 30.000 orang. 10 Hijriah haji wada 120.000 orang. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu kemenangan yang gilang gemilang. Dan ayat ini sangat luar biasa di Nusantara kita. Beberapa artefak yang kami dapati, kami ini agak aktif Pak Bupati di forum penggemar Tosan Aji. Keris, tombak, pedang, seneng. Dan betapa banyak artefak yang ditemukan dari era Demak, Banten, Cirebon, Palembang, Aceh. Banyak yang diukiri baik berupa kaligrafi, tinatah emas pada bilah, maupun pada gagang, maupun pada warangka, semuanya dengan lafaz ayat yang sama. Inna fatahna laka fatham mubina. Bahkan nama para panglima raja-raja Muslim Nusantara menggunakan nama ini. Raden Fattah. Yang memimpin jihad melawan Portugis menyeberang ke utara sampai Melaka. Pangeran Fathi Yunus Lilat Jowo di dalam babat menjadi Pati Unus. Tapi nama Arabnya kita membaca dalam manuskrip sezaman Fathi Yunus dari Jepara. Di nisan di sebelah Sunan Gunung Jati ada tertulis dalam huruf Jawi. Perhatikan Pak. Huruf Jawi. Tanya orang Malaysia, apa yang disebut huruf Jawi? Arapegon, Pak. Arapegon itu oleh orang Malaysia disebut huruf Jawi. Bunyinya tu bagus pasai fathullah. Atau dibaca tu bagus pasai fattahilah. Yang memimpin pembebasan Sunda Kelapa dari ancaman aneksasi Portugis. Semuanya inna fatahna laka fatham mubina sampai dinamainya kota Jayakarta. Jaya Fathan Karta Mubinan. Jayakarta Fatham Mubina. Kemenangan yang hilang gemilang.